Yang mana Bu? Nyampe mana sekarang? Sekarang macam-macam mubtada. Kabar mubtada. Macam-macam kabar mubtada. Kemarin sampai mubtada berupa master muawwal. Iya, Bu Atiyah. Mbak. Ya, Bu Desi. Kabar mubtada halaman 54 Pak Ustaz. 54 ya. Baik. 54 macam-macam khabar. Mubtada. Baik, khabar mubtada bisa berupa mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, atau syibhu jumlah. Syibhu jumlah. Kalau macam-macam mubtada, kemarin ada mubtada mufrad, isim mu'rab ya. Kemudian mubtada berupa isim mabni ya. Isim mabni itu bisa domir, isim isyarah, isim mausul, Isim mausul. istifham, juga bisa berupa masdar muawwal ya. Sekarang macam-macam khobar mubtada. Khobar mubtada pertama berupa mufrad atau kata tunggal. Yang dimaksud mufrad di sini bukan susunan kata ya, bukan mufrad musanna dan jama, bukan. Ya, Bukan mufrad yang itu ya. ya, bukan susunan kata atau bukan yang dimaksud dalam mufrad di sini pembagian isim ke mufrad musanna jama. Tapi mufrad di sini maksudnya adalah yang bukan susunan kata. Ya, yang bukan susunan kata. Kalau jumlah itu kan susunan kata, jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Berarti kan susunan kata. Kalau jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Fa'il. Kan susunan kata. Susunan kata. Kalau syibhu jumlah juga kan terdiri dari jar dan isim majrur. Ya, itu kan susunan kata. Kalau yang mufrad ini ya, Itu kata gitu kali ya. yang mufrad ini bukan susunan kata, tapi dia tunggal. Entah itu nanti bentuknya mufrad, musanna atau jama. Ya. Contoh, al-muslimu faizun. Ya, maka di sini mubtadanya al-muslim. Ya, mubtada berupa isim zahir. Khabar mubtadanya faizun berupa isim mufrad. Atau al-muslimani faizani. Faizani pun meskipun bentuknya musanna, tapi dia contoh khabar mufrad. Ya. Al-muslimuna faizun. Faizun ini meskipun bentuknya jama mudzakkar, tapi dia contoh khabar mufrad. Al-muslimatu faizatun. Faizatun ini meskipun dia bentuknya jama muannats, tapi dia adalah khabar mufrad. Jadi makna mufrad di sini adalah bukan susunan kata. Bukan. Ya. Bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, bukan syibhu jumlah. Maka disebut mufrad. Ya. Bentuknya bisa mufrad, musanna ataupun jama. Ya, faizun, faizani, faizuna, faizat. Nah, itu khabar mufrad. Ya. Nah, ini khabar berupa mufrad. Jadi ingat, mufrad di sini bukan maknanya adalah pembagian isim kepada mufrad, musanna, jama, bukan mufrad itu. Karena contoh di sini al-muslimani faizani. Faizani di sini kan musanna. Kalau berdasarkan pembagian isim. Tapi dia contoh khobar mufrad. Ya, begitupun faizun dan faizat itu bentuk jama.
Tapi dia khobar mufrad karena makna khobar mufrad di sini adalah kata tunggal yang bukan susunan kata. Ya. Ya, jadi jangan terkecoh dengan istilah mufradnya. Loh, itu katanya khobar mufrad, tapi kok khobarnya faizani? Faizani kan musanna. Bukan khobar mufrad, berarti khobar musanna. Nah, itu salah memahami. Ya. Betul al-muslimuna faizun, faizun katanya khobar mufrad. Padahal itu kan jamak muzakkar. Nah, itu salah memahami makna dari khobar mufrad. Khobar mufrad ini adalah khobar yang bentuknya tunggal, bukan susunan kata. Bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, juga bukan syibhu jumlah. Ya. Tapi ini ya Pak Ustadz, Kenapa? bingung belum ke ini gitu, belum ke cerna. Soalnya perbedaan jelas. Karena kita mikir Maksudnya bentuk nggak gimana ya Pak Ustadz nggak mikirnya gitu. Soalnya kan ini ada bentuk kata kali ya. gimana ya Pak Ustadz. Pokoknya mungkin kita tahunya, ya makanya saya tekankan di sini karena kita tahunya mufrad itu ya kebalikan dari jamak, Sama. kebalikan dari musanna kan gitu. Heeh. Ya, ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Tapi dalam bab khobar mubtada ini makna mufradnya nggak ke situ. Nah, itu aja patokannya. Oh iya ya. Dalam bab khobar macam-macam khobar mubtada ini makna khobar mufradnya itu bukan selalu harus bentuknya mufrad. Kalau musanna berarti nggak boleh, kalau jamak nggak boleh. Enggak. Karena makna mufrad itu tunggal ya. Tunggal. Tunggal di sini kalau dalam bab pembagian isim kepada mufrad musanna jamak, tunggal berarti bukan 2, bukan 3, bukan 4 gitu kan. Tapi kalau dalam bab macam-macam khobar mubtada, tunggal di sini berarti bukan susun kata. Susunan Karena kata. kita lihat macam-macam khobar berikutnya, karena macam khobar berikutnya berupa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan syibhu jumlah. Itu semuanya terdiri dari susunan kata. Nah, yang mufrad ini dia Satu tidak kata terdiri gitu dari kali ya. susunan kata, cuman satu kata. Satu kata maksudnya ya. Ya, satu kata aja. Ustadz, kalau Entah dia bahasa mufrad, Indonesia entah itu bentuknya musanna, entah dia bentuknya jamak. Yang penting dia satu kata. Oh. Ya. Jadi misalkan ibu mendapati khobar mubtadanya berupa isi musanna, berarti khobar mufrad kalau dia isi musanna. Ibu mendapatinya berupa jama muzakkar salim atau jama taksir atau jama muannas salim, itu khobar mufrad namanya. Ya. Karena Nah, ibu akan paham nanti kalau sudah jumlah ismiyah dan yang lain. Gimana? Kalau berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah berarti itu bukan khobar mufrad gitu ya Ustaz. Nah, itu aja patokannya. bingung. Karena Jadi kalau khobar jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dan syibhu jumlah itu kan sudah susunan kata. Iya, susunan kata. Sudah Fi'il, terdiri fa'il. dari minimal 2 kata. Kalau mufrad ya Iya. enggak terdiri Fi'il, dari 2 fa'il. kata, dia tunggal. Ya. tunggal di sini kalau bahasa Indonesia lawannya majemuk, itu aja. Tunggal. Majemuk. Ya bukan susunan kata gitu ya, bukan Iya. hanya terdiri dari satu kata. Satu kata bukan 2. Satu kata berarti. Faizun, faizani, faizuna, faizat itu kan satu kata. Iya. Bedanya faizun 1 orang, faizani 2 orang, faizun lebih dari 2 gitu. Iya. Tapi bentuknya ini satu kata, ya. Cara Berbeda khobar nanti kalau mufrad. jumlah ismiyah nih. Kalau jumlah ismiyah ya, kita lihat. Khobar berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kan yang diawali oleh isim dan terdiri dari mubtada dan khobarnya. Khobar Nah, juga. kita lihat. Al-kitabu launuhu azraq. Al-kitabu mubtada. Iya. Khobarnya launuhu azraq. Berapa Azraq. kata? 2. 2 kata, launuhu Jumlah dan ismiyah. azraq. Berarti dia khobar mufrad atau bukan? Bukan. Bukan, karena Jumlah terdiri ismiyah. lebih dari satu kata. Ya, maka disebut khobar jumlah. Jumlahnya jumlah ismiyah. Jadi kebalikan khobar mufrad adalah khobar jumlah.
Jumlah itu kalimat ya, susunan kata. Ya. Oke. Nah, tadi kita katakan bahwa jumlah ismiyah itu harus terdiri dari mubtada dan khobar. Ya. Launuhunya mubtada, azraqunya khobar mubtada. Mubtada. Nah, jadi jumlah ismiyah kan terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi nanti mubtadanya ada 2. Ya. Oh, bertingkat ya. Ya, bertingkat. Jadi Alkitabu itu mubtada pertama, mubtada utamanya gitu ya. Iya. Kemudian khobar dari Alkitabu itu gabungan antara Launuhu dan mubtada dan khobarnya, iya. yaitu launuhu azraq. Jadi launuhu azraq itu kan susunan kata tuh. Iya. Ya. Terdiri dari mubtada dan khobar. Launuhunya mubtada, azraqunya khobar mubtada. Ah, digabungkanlah ini. Jadi Ya, jumlah mubtada dan ismiyah. khobarnya ini sehingga disebut jumlah ismiyah. Sehingga launuh azraq yang berupa jumlah Jadi ismiyah kekerasan belum ya? ini dia menjadi khabar mubtada untuk al-kitabu. Jadi khabar al-kitabu bukan launuhunya saja, juga bukan azraqunya saja, tapi satu kesatuan. Launuhu azraq yang mana ia adalah jumlah ismiyah itu menjadi khabar mubtada untuk al-kitabu. Ini kan berbeda dengan khabar mufrad tadi. Kalau khabar mufrad kan tunggal susunan katanya. Kalau ini 2, laun bahkan 3 ada hu-nya. Launuhu azraqu. Ya. Yang berapa? Siapa? Contoh yang lain al-kitabani Yang lama dibilangnya siapa? ma azraqu. Berarti mubtada utamanya al-kitabani, 2 kitab. Khabarnya launuhuma azraqu. Berupa susunan kata. Ya, terdiri dari mubtada dan khobar sehingga disebut jumlah ismiyah. Nah, jadi khobar al-kitabani satu kesatuan tuh launuhuma azraqu. Ya, yang disebut jumlah ismiyah. Itu ada domirnya ya, Al-madrasatu. Ustaz? Kenapa? Ada domirnya ya, Oh iya. launuhuma. Oh ya, nanti kita bahas itu ya. Oh iya. Al-madrasatu launuha abyadu. Ya, Sekolahan itu warnanya putih atau berwarna putih. Mubtadanya al-madrasatu. Khobar mubtadanya berupa susunan kata jumlah ismiyah, yaitu launuha dan abyadu. Maka disebut khobar jumlah ismiyah. Ya. Contoh berikutnya at-tullabu kitabuhum mufidun. Mubtadanya mana mubtadanya? Tulabu. At-tullabu. Ya, khobar mubtadanya Kitabuhum mufid. kitabuhum mufidun. Gabungan antara kitabuhum dan mufidun. Berarti susunan kata, bukan mufrad. Ya. Kitabuhumnya sendiri mubtada. Mufidunnya itu khobar mubtada. Nah, digabungkanlah kitabuhum mufidun menjadi jumlah ismiyah fi mahalli raf'in sebagai khobar untuk at-tullabu. Ya. Ahmadu maluhu katsir. Ahmad hartanya banyak. Oh iya. Nah, mubtadanya mana? Madu. Ahmadu. Khobarnya Malu. maluhu katsir berupa jumlah ismiyah. Maluhunya mubtada, katsirun khabar mubtada. Mubtada. Fatimatu maluha katsirun. Fatimah hartanya banyak. Mubtadanya Fatimah, khabar mubtadanya maluha katsir. Nah, ini contoh-contoh jumlah ismiyah atau khobar mubtada berupa jumlah
ismiyah. Iya. Di sini ada poin khabar mubtada yang berupa jumlah ismiyah harus terdapat Terdapat domir. domir yang kembali kepada mubtada awal. Iya. Nah, kita Domir perhatikan pada Alkitabu awal. launuhu azraq. Di sini ada domir hu, ya. Iya. Hu di Iya. sini kembalinya kemana? Ya kepada Alkitabu. mubtadanya yaitu alkitabu, Kitabu. ya. Alkitabani launuhuma azraq. Karena alkitabani maka domirnya pakai huma, Ma. ya. Ma. Al-madrasatu launuha, karena al-madrasatu muannas maka domirnya pakai ha, ya. At-tullabu Kitabuhum. kitabuhum mufidun. Karena at-tullabu itu jamak dan untuk mudzakkar untuk laki-laki maka domir yang digunakan adalah domir hum, ya. Ahmadu maluhu hu, karena Ahmad mudzakkar tunggal. Kalau Fatimah maluha. Jadi kalau berupa jumlah ismi ini nanti ada domir yang kembali kepada mubtada yang awal, ya. Alkitabu launuhu hu-nya, alkitabani launuhuma berarti humanya yang kembali kepada mubtada yang awal. Al-madrasatu launuha berarti hanya. At-tullabu kitabuhum berarti humnya kembali ke at-tullab. Ahmadu maluhu berarti hu-nya yang kembali kepada Ahmad. Fatimatu maluha berarti hanya yang kembali kepada Fatimah. Ya. Ini contoh khobar berupa jumlah ismiyah. Oke. Siap, Sampai di Ustaz. sini ada yang tanyakan? Insya Allah ngerti Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ngerti Pak Ustadz. Insya Allah Pak Ustadz. Jadi jentre gitu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi jentre Pak Ustadz. Jentre. Sudah jentrenya. Jentre. Balik lagi gitu. Jadi ini otaknya jadi ada ini. Tadi udah ngantuk Pak Ustadz. Baik. Ini jumlah ismiyah ya. Jadi jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada Pada khobar. dan khobar mubtada, ya. Terdiri dari mubtada dan khobar mubtada. Baik. Kemudian yang ketiga, khobar mubtada berupa jumlah fi'liyah. Ingat jumlah itu kan susunan, ya, berarti terdiri minimal dari 2 kata. Tapi jumlahnya bukan ismiyah. Kalau ismiyah tadi diawali oleh isim dan terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau ini jumlahnya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu ya diawali oleh fi'il dan terdiri dari fi'il dan fa'il. Itu bedanya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya. Ibu bentar ya, ada ini penting telepon.
tes. Kayaknya mati suaranya. Ada kok, ada. Ada Bulia. Pak usahanya lagi ini, Lihat tidur. lagi ada perlu katanya tadi. Bu Isti tidur ya Bu Isti? Iya makanya gitu. Bu Isti di NTT. Baik, kita lanjut. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il ya. Contoh, al-waladu yal'abu. Mubtada'nya, mana Waladu. mubtada'nya Bu? Waladu, Al-waladu. al-waladu. Khabar mubtada'nya Yal'abu. yal'abu. Ya, yal'abu ini jumlah fi'liyah ini. Ya, Fi'il dan fa'il. karena terdiri dari fi'il dan Fi'il dan fa'il. fa'il. Ya, juga dia diawali oleh fi'il ya. Yal'abu. mustatir. Fa'ilnya mana ini? Domir Domir mustatir. mustatir huwa ya. Dua. Ya. Domir mustatir huwa. Dua. Ya, fa'ilnya. Oke. Al-waladani yal'abani. Mubtadanya al-waladani, khabar mubtadanya yal'abani. Berarti terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya yal'ab. Fa'ilnya mana? Ayo, ingat ya bab tentang fa'il. Alif tasniyah, domir zohir berarti ya. Nih ya. Domir zohir, domir baris. Ya, Baris. alif itu termasuk domir ya. Domir. Kalau di fi'il dia termasuk domir, tapi kalau di isim dia tanda rofa. Harus dibedakan ya. Oh ini domir. Iya. Kalau di fi'il baik fi'il madhi, mudhari dan amr, alif itu fa'il dia, domir dan sebagai fa'il. Kalau nempel dengan fi'il ya. Tapi kalau ada di isim, itu isim tasniyah, musanna, dia itu tanda rofa. Tanda rofa. Iya, nanti kan bisa berubah jadi ya. Muslimah ini jadi muslimah ini. Tapi kalau yal'abani ya nggak akan berubah, tetap dia. Domir baris. Ya, domir baris atau domir zohir yang nempel pada fi'il. Dan sebagai fa'il fi mahalli raf'in. Oke. Nah, jadi al-waladani ini mubtadanya. Berarti alif di al-waladani itu apa? Pak Al-Waladani dia ini apa? Tanda ropa. Tanda rofa. Is. Ya, tanda rofa. Oh, Isti. Kalau di al-abani, alifnya berarti Tanda fa'il atau domir yang menjadi fa'il. Domir baris. Itu bedanya ya. Kalau di isim musanna, alif itu sebagai tanda rofa. Tanda rofa. Kalau alifnya nempel di fi'il, baik fi'il madhi, fi'il mudhari, atau fi'il amar, maka dia menjadi Fa'il. fa'ilnya. Fa'ilnya. Ya, menjadi fa'ilnya. Ya. Baik, jadi al-waladani mubtada, khobarnya yal'abani. Berupa jumlah fi'liyah karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Yal'abnya itu fi'il, alifnya sebagai fa'il. Kemudian al-auladu yal'abun. Mubtadanya mana? Al-aulad. Ya, mubtadanya al-auladu. Al-auladu. Ya, anak-anak itu
sedang bermain kan gitu. Nah, khobar mubtadanya yal'abun berupa jumlah fi'liyah. Nah, tadi jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya yal'ab, fa'ilnya mana? Failnya Nah, wawu. wawul jamaah, domir bariz. Domir baris. Domir zohir yaitu wawul jamaah. Jadi wawul jamaah kalau nempel di fi'il, baik fi'il Ada madhi, fa'il. fi'il mudhari dan fi'il amr, maka dia sebagai fa'il. Fa'il. Fi mahali raf'in sebagai fa'il. Tapi kalau nempel di jamak mudzakkar salim seperti al-muslimun, maka wawunya itu disebut tanda rofa. Ya, disebut tanda rofa. Karena Bedanya. nanti bisa berubah jadi ya, jadi al-muslimin. Tapi kalau yal'abun, wawunya tetap nggak bisa berubah karena dia fa'ilnya. Ya. Sama seperti tadi isim musanna, alif kalau nempel pada isim musanna berarti dia tanda rofa. Tapi kalau nempelnya pada fiil berarti dia sebagai fa'il. Ya, alif tasniyah. Domir johir Ya. baris. Domir zahir ya, domir baris. Baik, berikutnya contoh berikutnya al-banatu yal'abna. Anak-anak perempuan itu sedang bermain. Bermain. Nah, mubtadanya al-banatu, khabar mubtadanya Benar. yal'abna. Yal'abna adalah jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah berarti terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya yal'ab, fa'ilnya nun niswahnya ini ya disebut nun niswah ya, domir bariz atau domir zahir, domir yang nampak yang jelas nempel pada fi'ilnya. Nah, ini berupa atau mubtada berupa jumlah fi'liyah. Nah, seperti yang kita sampaikan bahwa jumlah fi'liyah itu harus terdiri dari fi'il dan fa'il ya. Nah, ini pun nanti kalau jumlah fi'liyah berupa jumlah khabar mubtada berupa jumlah fi'liyah harus ada domir yang kembali kepada mubtada. Ya. Kalau al-waladu yal'abu, mana domir yang kembali kepada al-waladu, kepada mubtadanya? Domir mustatirnya, domir mustatir huwa. Ya, kembali ke al-walad. Kalau al-waladani al-abani, domir yang kembali ke al-waladaninya mana? Alif. Alif tasniyah. Alif tasniyah kan untuk dua orang. Al-auladu yal'abun, domir yang kembali kepada al-auladu mana? Wawul jamaah. Ya. Al-banatu yal'abna, domir yang kembali kepada al-banatu yang mana? Nun niswa. Ya. Jadi ada domir yang kembali kepada mubtada pertama. Ya. Nah, itu yang ketiga. Berarti ada khobar mufrad, khobar jumlah ismiyah, khobar jumlah fi'liyah, terakhir khobar syibhu jumlah. Ada yang tanyakan? Bu Desi, gimana Bu Desi? Ngerti Bu Desi? Bisa difahami? Paham. Alhamdulillah. Paham. Ini juga terang Pak Ustaz di kandang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. TB. Baik, berikutnya yang terakhir khabar mubtada berupa syibhu jumlah. Kalau jumlah kan tadi kalimat sempurna ya. Dia susunan kata. Minimal terdiri dari dua kata. Kalau jumlah ismiyah berarti terdiri dari fi'il dan fa'il. ada dan khabar jumlah ismiyah. Jumlah Kalau jumlah fi'liyah terdiri dari Fi'il dan fa'il. fi'il dan fa'ilnya. Ya.
Kalau syibu jumlah itu kan ini kan entah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah atau syibu jumlah itu kan kebalikan dari mufrad. Kalau mufrad tunggal bukan susunan kata. Tapi kalau selain mufrad itu dia susunan kata, ya. Yang sempurna. Syibhu itu artinya mirip, Bu. Hah? Mirip. Mirip. Ya, kalimat. mirip. Seperti. Jumlah itu jumlah kalimat, ya. Jadi dia Seperti kalimat. mirip dengan jumlah dengan kalimat. Kemiripannya terdiri dari dua kata ya. itu tadi. Ya. Terdiri dari dua. Ya, lebih dari satu kata, terdiri dari dua kata. Tapi kenapa dia tidak disebut jumlah saja? Karena nggak sempurna. Tidak sempurna. Kalau jumlah ismiyah kan sempurna, sudah mufid. Iya. Jumlah fi'liyah juga sudah mufid. Ya. Tapi kalau syibu jumlah belum mufid. Ya, belum sempurna. Misalkan alal maktabi, di atas meja. Kan belum sempurna. Apa di atas meja kan gitu. Iya. Ya. Tapi kalau misalkan saya bilang kata benar kami telah menulis. Sudah sempurna. Adapun menulisnya apa, menulisnya di mana itu mah tambahan sekunder. Ya. Al-waladu mahirun. Anak itu pintar. Nah, itu sudah sempurna, sudah jumlah mufidah, jumlah ismiyah itu. Jadi jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah itu sudah mufid. Sudah termasuk kalam. Ya. Tapi kalau syibu jumlah belum. Alal maktabi fil baiti, di dalam rumah. Kenapa di dalam rumah? Gitu kan. Ada apa di dalam rumah? Berarti kan belum sempurna. Makanya dia disebutnya syibhu jumlah. Mirip jumlah. Tapi belum menjadi jumlah. Ya. Syibhu jumlah itu ada dua. Ada jar majrur atau dzaraf. Ya. Syibhu jumlah itu bisa jar majrur atau dzaraf. Baik. Yang pertama jar majrur. Jar majrur itu terdiri dari huruf jar. Ya, jar. Ibu tahu tulisan bahasa Arabnya jar majrur? Jar majrur. Tulisannya gimana? Jim ro. Jim alif. Jarun. Jarun. Jim jarur. Pau. Jar majrur. Jar majrur. Alif ro. Jim, fathah, ro, Jim, ro. jarun. Nah, kan ada huruful jar. Harfun jar, ya. Hurufun jar. Jamak. Iya, majrur. Majrurun. Majrurun. Huruf Jim alif ro. huruful jar. Jadi Ustaz yang nulis enggak ya? Kelihatan nggak? Nah, Enggak, belum. belum diklik. Huruful jar. Hurufun jar, huruf. Ya. Ada kan huruful jar? Ya. Ya, ada. Ya, jar itu tulisannya gitu. Ya. Oh, ini Atau dua ya. misalkan i'rab itu ada berapa? 3. Masa i'rab ada 3? I'rab ada berapa? 3 ya. 4. 4 apa saja? 4 Rafa, Rafa, nasab, jar, jazm, Nasob, nasbun, jarun. jarun. Ya, jar atau bahasa lainnya apa? Khofad, khofdun. Khofdun. Ya, khofdun. Khofdun. Satu lagi? jazmun, Zoom. Jazm. Ini pakai jar ya. Jarun. Soalnya banyak yang salah di sini. Iya, saya juga pakainya jim alif ro. Oh Ya. ya. Jar. Ya. Enggak, kalau di sini jar ya. Jangan Tapi dipanjangin. kalau jar majrur
Benar pakai alif. Al-jaru Oh, Majru. Majrurun. wal majruru. Maju. Jaru. Oh iya benar. Al-jaru. Kenapa al-jaru? Oh, Ini jadi isim panjang fa'il. ya? Jar dan Kalau jar itu dia masdar min jarra yajurru. Jadi huruful jar betul nggak pakai alif. I'rab itu rafa nasab jar betul nggak pakai alif jimnya. Tapi kalau jar majrur itu pakai alif. Kenapa? Oh, Jar itu yang menjerkan. biarkan. Berarti isim fa'il. oh isim fa'il. Majrur yang dijerkan. Biarkan. Ya. Jadi nulis al-jar wal majrur itu kayak gini. Al-jaru panjang. Jazm. Tapi kalau jar biasa, misalkan i'rab itu rafa, nasab dan jar. Jar itu pendek jimnya atau huruful jar. Itu pendek. Tapi kalau al-jaru wal majrur, jar majrur itu jimnya panjang. Artinya jar yang panjang itu yang menjerkan. Yang Ya, menjadi. isim fa'il dari jarra ya jurru jarran. Jarun fahuwa jarun. Ya. Bisa dipahami Bu ya? Insya Iya, Allah. Ustaz. Itu bedanya. Jadi al-jaru wal majruru. Baik, kita kembali ke buku. Gak ngerti lah aku. Khabar berupa syibhu jumlah itu jar majrur. Maka saya tulis jim A-nya 2 tuh ya. Iya. Jar majrur. Siang-siang Jar gini dia majrur. ini Atau Jar. zor. Jar majrur terdiri dari huruf jar dan isim yang dijarkan. Isim yang dijarkan itu disebut majrur. Isim maf'ul. Nah, ini kan berkaitan dengan ilmu sorof. Ya jarra ya jurru jarran wa majarran fahuwa jarrun isim fa'il. Wa dzaka majrurun isim maf'ul. Ya. Jadi jar itu yang menjerkan. Majrur berarti yang dijerkan. Majrurun. Nah, contoh al-kitabu 'alal maktabi. Mubtadanya mana? Alkitabu. Al-kitabu. Khabarnya Alal alal maktabi. Ya. Oke. Khabarnya berarti berupa syibhu jumlah. jar Terdiri majrur. dari jar dan majrur. Alanya itu huruf jar. Berarti al-jarnya itu ala. Majrurnya, isi majrurnya al-maktabi. Ya. Al-qalamu fil jaibi. Mubtadanya Al-qalam. al-qalamu. Khabarnya Fil fil jaibi. Ya, terdiri dari jar majrur. Fi huruf jar, al-jaibinya itu isim majrur. Alhamdulillah. Mubtadanya Alhamdulillah. hamdu. Khabarnya Lillahi. lillahi berupa jar dan majrur. Ya, oke, ini khabar mubtada berupa jar majrur. Jar majrur. Nah, kemudian Mahali rofin. fi mahali raf'in ya. Wal jar wal majruru fi mahali raf'in khabar mubtada gitu ya. Zaraf zaman. Yang termasuk syibu jumlah itu kan zaraf. Selain jar majrur juga zaraf. Zaraf itu ada zaraf zaman, ada zaraf makan. Kalau zaman itu berarti waktu. Contoh salatul isya'i ba'dal maghribi. Ya. Nah, mubtadanya mana? Salatul isya. Ya, tapi yang dirafakan salatunya ya. Mubtadanya salatu. Al-isya'inya itu mudhaf ilaih. Ya. Khabar mubtadanya ba'dal maghrib itu ba'danya. Ya berupa zaraf.
Ya. Ini pun sama. Ya, sebenarnya ba'danya aja itu khobarnya, Ba'dan. cuman setelahnya ada mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Ya. Ya. Mudhof ilaih. Al-imtihanu ghadan. Apa itu godan? Ujiannya itu, ujian itu besok. Besok. Badan. Oh, Ghadan itu besok. Dan Ya. Ujian itu Kemudian bisa berupa suruh makan. Zorof makan. zorof makan. Contoh, al-ustadzu amamal fasli, amama. Di depan kelas. Ya. Al-baitu wara'al masjidi. Di Ya. depan. Bedakan antara huruf jar dan zorof. ya Biasanya yang penting menerangkan tempat dan waktu itu pasti huruf jar. Enggak. Fathah ya? Meskipun setelahnya itu pasti jar semua. Entah setelah huruf jar atau setelah zorof itu biasanya dijarkan ba'dal maghribi. Ya kan, alal maktabi. Ya. Bedanya apa? Kalau yang menjarkan isim setelah huruf jar, yaitu huruf jarnya. Makanya disebut isim majrur. Tapi kalau setelah zorof itu karena sebagai mudhof Mudhof ilaih. ilaih. Ya. Karena sebagai mudhof ilaih. Bedanya apa bu huruf jar? Huruf jar itu kan min, ya ila, i la, an, ala, fi, i rubba, alba atau bi, ka, ya, ri li, la, li, atau huruful qasam, wa, wallahi, bi, billahi, tallahi. Biasanya kalau zorof itu ya ujungnya fathah, ba'da, Fathah. qabla, amama, waro'a, apalagi fauqa, janiba, baina, itu zorof. Ya, karena zorof itu termasuk maf'ulun fihi. Ya, maf'ulun fih ya. Maf'ul fih, ya. Maf'ulun fih. Fi, pakai fa, maf'ulun fihi. Maf'ulun fih. Nah, zorof itu maf'ulun fi sehingga dia dinasobkan. Jadi simpelnya cara membedakan zorof dan huruf jar. Kalau huruf jar itu biasanya sukun, ala sukun, fi sukun, ya min sukun, an sukun, ila. Oh iya. Tapi kalau zorof itu fathah, ba'da, qabla, amama, waro'a, janiba, baina, ya khalfa. Nah itu simpelnya seperti itu. Cara mudah membedakannya. Baik. Sampai di sini bisa dipahami? Macam-macam khobar. Jadi yang pertama khobar berupa apa, Bu? Berupa mufrad. Ingat mana mufrad ini yang bukan jumlah atau syibhu jumlah. Ya. Yang kedua khobar mubtada berupa Jumlah ismiyah. jumlah ismiyah. Ingat jumlah ismiyah terdiri dari apa? Khobar dan mubtada. Mubtada dan khobarnya. Mubtada dan khabar. Kemudian yang ketiga khobar mubtada berupa Jumlah fi'liyah. jumlah fi'liyah. Terdiri dari apa kalau jumlah fi'liyah? Fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'ilnya. Dan yang terakhir khabar mubtada berupa syibhul jumlah. Ya, yang terdiri dari jar majrur atau zorof. Nah, kemudian ada catatan penting nih. Apabila khabar mubtada berupa syibhu jumlah, dari syibhu jumlah jar majrur atau zorof, maka khobarnya bisa dimajukan atau disebut khobar muqaddam. Ya. Dan mubtadanya bisa diakhirkan atau disebut mubtada muakhar. Contoh, alal maktabi kitabun. Ya, ini mubtadanya kitabun. Loh kok mubtadanya di akhir bukan di awal? Nah itu disebutlah mubtada muakhar. Aslinya, susunan aslinya itu al-kitabu alal maktabi. Kitab itu berada di atas meja. Karena khobarnya berupa syibhu jumlah,
maka bisa dibalik ya. Alal Hmm. maktabi kitabun atau Jadi fil baiti ummun ya. Berarti ummun di sini adalah mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan ya. Nah, kalau aslinya kalau ke depan kan jadi al ummu fil fil baik baiti gitu ya. Nah, ini banyak dalam Al-Qur'an tuh seperti lahum ajrun ghairu mamnun ya. Nah, mubtadanya mana? Kenapa ajrun dibaca rafa? Karena dia sebagai mubtada mubtada. muakhar Ghairu ya. Nah, khabar mubtadanya mana? Lahum berupa apa? Lahum berupa apa itu, Bu? Khabar mubtadanya? majrur ya. Apa teh? Jar Jar majrur. majrur. Sibhul jumlah, la-nya huruf jar, hum-nya isim majrur. Aslinya al ajru lahum. Balasan itu untuk mereka. Ya. Atau walillahil hamdu. Ya, bukan walillahil hamdi. Jangan salah baca. Walillahil hamdu. Hamdu. Karena aslinya alhamdu Lillah. lillahi. Jadi lillahil hamdu itu alhamdunya disebut mubtada muakhar. Muakhar. Mubtada yang diakhirkan. Karena khabar mubtadanya berupa syibhul jumlah yaitu lillahi. Nah, begitupun amamal fasli ustadzun. Ya. Jangan amamal fasli ustadzin, salah. Karena ustadzun di sini sebagai mubtada muakhar. Aslinya al ustadzu amamal fasli. Begitupun wara al baiti bustanun, di belakang rumah terdapat kebun. Ya, taman. Nah, jadi bustanun aslinya al bustanu wara al baiti. Nah, nah, ini yang disebut dengan mubtada muakhar. Ya, sebenarnya banyak sih ya pembahasan kapan mubtada itu diakhirkan gitu ya. Nah, tapi nanti itu mah ya ribet. Ini yang simple dulu aja. Namanya juga nahu pemula. Pemulanya aja udah ribet. Udah ribet Ustaz. Iya, saya pernah ngajar di kelas mana gitu ya. Ustadz, itu kan judul bukunya Nahu Pemula. Itu kok pemula sulit amat. Benar. Ini paling standarnya kata saya. Ya standarnya aja sulit gitu ya. Iya itulah nahu kata saya. Berarti apalagi kalau ini tingkatan berikutnya. Ya kalau sudah ada dasar malah mudah nantinya. Ya. Kalau sudah menguasai nahu dasar itu belajar lagi insya Allah mudah. Ya. Ya. Baik. Fil akhir fil masjidi mimbarun ulaika ma'wahumun nar. Ini yang gak hadir siapa, Bu? Yang Yang ada iPhone 3 itu ada. siapa ya? Bu Eli. Bu Eli ada, Bu Lia Eli ada. ada. Bu itu Bu Kartika ya. Kartika mah udah enggak, Bening. Ustaz. Bu Kartika Bening. udah enggak. Bu Kartika ikut kelas malam apa ya? Malam Sabtu kalau saya. Ini Bu siapa? Ning. Bu Ning. Bu Bu Ning belum. Iya, terlambat saya. Ada ya, Bu Cucunya Ning nggak aja ya? tidur-tidur. Tat, maaf terlambat. Bu Eli ada Bu Eli ya. Oh, yang Cucunya nggak tidur-tidur.
Eyangnya tidur, eyangnya tidur. Nggak tidur, Eyangnya cucunya juga suruh nggak tidur. tidur, nggak tidur. Kalau ada dia, HP-nya direbut. Oh, kadang Iya, yang jagain itu suka kebalik, Bu. Yang iya. dijagainnya nggak tidur dan jaganya yang tidur. Kalau saya jagainnya tidur itu saya sholat. Jadi saya Oh, nggak iya. tidur. Iya. Jadi udah sholat selesai ya, udah aja duduk sholat gitu. Dia tidur sendiri. Tapi tungguin nggak tidur. Di Maaf, Tangerang, Ustaz. Yang. Tangerang apa di mana? Iya, masih Ustaz, masih di Tangerang. Berarti nggak pernah tinggal di itu, di mana? Bogor itu. Weekend di weekend. Bogornya. Iya. Pindah ke TP Baik, ya. nomor 1 silakan. Antum Mubtadanya mubtada. mana? Mubtada dulu. Mubtadanya Antum. antum. Macamnya apa nih? Berupa apa mubtadanya? Berupa domir. Isim zahir, isim mabni, atau masdar muawwal, atau apa? Isim. Isim Domir. domir. Berarti isim mabni ya. Kalau isim mabni berarti fi mahalli Mahali raf'in. fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Mubtada. Khabar mubtadanya mana? Ummatunya. Muhammad. Ya, ummatunya. Adapun Muhammadinnya itu mudhaf ilaih. Nah, jadi antum ummatu Muhammadin. Kalian adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti macam khabarnya khabar apa nih? Tadi ya tunggal. Khabar apa? Sibuk jumlah. Bukan. Ummatu Muhammadun. Mufrad. Mufrad. Ya, khabarnya itu ummatunya aja. Ummatu. Muhammadin itu mudhaf ilaih. Kalau syibu jumlah itu jar majrur atau zorof. Kalau ummatu kan bukan huruf jar, juga bukan zorof. Ya, dia juga bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Berarti dia khabar mufrad. Ya. Mudhaf ilaih nggak Nah, termasuk cuman ya Ustaz? ummatunya mudhaf, Muhammadinnya mudhafun ilaih. Jadi antum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mubtadanya antum yaitu berupa isim domir mabni Isim fi domir. mahalli raf'in. Ini berarti Khabar mubtadanya ummatu ya. Khabar mubtadanya ummatu berupa khabar mufrad. Oke. Nomor 2. Alladzina kafaru Alladzina. fin Berarti khabar. Mubtada. Isim mausul. Coba artikan Bu, alladzina kafaru finnar. Artikan. Orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir itu Di dalam neraka. neraka. Berarti mubtadanya mana? Alladzina. Alladzina. Ya, khabar mubtadanya Sinar. Finar. inna. Ya, kafaru Kalau itu kafaru namanya menjadi apa? silat. Kafaru sebagai apa itu? Silah Kalau ada isim mausul. mausul ada apa? Silah Silah mausul. mausul. Ya. Sibul jumlah. Oke, jadi mubtadanya alladzina berupa apa macamnya ini? Isim mausul. Isim mausul. Isim mabni. Kalau isim mausul harus ada silah mausul. Silah mausulnya kafaru. Ya, berarti isim mausul itu mabni fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Khabar mubtadanya mana tadi? Finari. Berupa apa macamnya? Jumlahnya apa, jar majrur atau zaraf? Jar majrur. Karena terdiri dari huruf jar yaitu fi dan isim majrur yaitu annar. Oke. Jadi mubtadanya alladzina, isim mausul, khabarnya finnari berupa syibhul jumlah atau jar majrur. Nomor 3, antusa'ida ghairaka yanfa'uka fil akhirah. Tusa'id itu artinya apa? Tusa'id, kamu menolong. Ya, menolong selainmu atau menolong orang lain selainmu. Ya, menolong orang lain itu akan bermanfaat untukmu di akhirat. Mubtadanya mana? Antusa'ida. Antusa'ida. Betul.
Ya berupa apa nih mubtada'nya? Masdar muawwal. Masdar muawwal. Ya. Antusaida itu masdar muawwal terdiri dari an dan fiil. Ya, tusaida. Khobarnya mana? Ya, ghairaka itu maf'ulun bi dari tusaida. Enggak mungkin khobar mubtada itu. Yanfa'u. Yanfa'uka, yanfa'u itu berupa apa khobarnya? Jumlah fi'liyah. Jumlah Fi'liyah. fi'liyah. Yanfa'u jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah itu terdiri dari apa? Fi'il dan fa'il. Fi'ilnya yanfa'u. Ya, fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Huwa, ya. Ya, Kaf berarti sebagai yanfa'uka apa? fil akhir. Maf'ulun bisanya. Nah, kaknya maf'ulun bih. Ya, fil akhirah jar majrur. Ghairaka juga mau Ghairaka maf'ulun bih dari tusaida. Ya, ghairat ya maf'ulun bih dari tusaida. Jadi kamu menolong selain mu. Nah, berarti kan yang ditolong siapa? orang lain. Selainmu. Nah, berarti ghairat kan sebagai maf'ulun bih. Nah, baru khabarnya kenapa kalau kamu menolong selain kamu? Yanfa'uka fil akhirah akan bermanfaat untukmu di akhirat. Berarti yanfa'uka ini sebagai khabar mubtada yang berupa jumlah fi'liyah. Di akhirat Fil akhirah itu jar majrur, la mahalla laha minal i'rab, enggak ada kedudukannya dalam ya, dia bukan sebagai khabar mubtada, bukan sebagai apa, dia hanya sebagai tambahan saja. Hal ya Pak Ustadz ya. Tambahan aja. Tidak ada kedudukannya. Apa namanya lam? Lupa saya. La mahalla laha. Mahal. La itu tidak ada mahalla kedudukan. Tidak ada mahal. Ya, kan ada fi mahalli. Inilah mahalla, tidak ada kedudukan. La malam minal i'rab, dari i'rab. Dia nggak punya kedudukan dalam i'rab. Ya. La mahalaha. Ya, la mahalla laha minal i'rab. Nomor 4. Jadi min baru. Mubtadanya mubtada muakhar nih min barun. Fil masjidi mimbarun. Mubtadanya mana? Mimbarun. Mimbarun, betul. Ya, makanya dibaca rofa. Khabar mubtadanya Fil masjidi. fil masjidi berupa syibhul Jumlah. jumlah. Ya, khabar mubtadanya fil masjidi di awal disebut khabar muqaddam. Mimbarun mubtadanya di akhir disebut mubtada muakhar. Berarti mubtada berupa apa? Mufrad ya. Berupa mufrad ya. Isim zohir ya mubtadanya ya. Mubtadanya berupa isim zohir, bukan isim mabni. Nomor 5, ulaika ma'wahumun nar. Mubtadanya mana? Ulaika. Betul. Berupa apa macamnya ini? Domir isim. Kenapa? Ulaika itu isim isyarah. Nah, isim isyarah mabni fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Nah, khabarnya mana? Ayo. Coba artikan. Ma'wa itu tempat tinggal. Mereka. Ma'wa berarti Benar. Khabar mubtadanya ma'wanya saja, humnya saja, atau an-narunya saja, atau semuanya? Semuanya. Ya. Nah, jadi khabar mubtadanya ma'wahumun nar. Berupa apa? Oh, berarti berupa syibhul jumlah.
Jumlah ismiyah bukan. Jumlah Oh iya, jumlah ismiyah. Ya, itu Oh, ini terjadi dari ma'wahum. mubtada ada khobar lagi. humnya ya. Iya, ma'wa mubtada an-naru khobar Kabar mubtada. Ya, berarti jumlah ismiyah. Ya, terdiri dari mubtada dan khobar. Kabar. Kenapa? Humnya. Humnya ya mudhof ilaih. Udah pilih. Humnya Kan kembali ke tadi ulaika. kalau jumlah ismiyah harus ada domir yang kembali ke Ke mubtada. mubtada awal. Ulaika itu kan jamak, Mubtada maka pakai domir hum. Ya. Tempat mereka. Oh iya, tempat mereka. Jadi mereka itu kenapa? Tempat tinggal mereka. mereka adalah neraka. Ya, Benar. ma'wahumun nar. Berikutnya ini tinggal diisi ini. Oh, tinggal Ustaz. Isilah titik-titik berikut dengan mubtada atau khobar yang tepat. Islam. Al-Islamu. Berarti Islam sebagai mubtada, khobarnya apa? Islamu agamaku. Islamuddin. Al-Islamu dini. Islamu dini. Islam adalah agamaku. Atau Al-Islamu dinuna. Islam adalah agama kami. Mau Ya. dinakum. Dinukum. Kalau dinukum berarti agama kalian, bukan agama kita. Oh, Al-Islamu dinuna. dinuna. Dinu. Makanya dinu itu rofa. Karena sebagai khobar, ya. Al-Islamu dinuna. Bersama kami. Al-Islamu ya'lu. Islam itu meninggi. Wala yu'la alaih. Yuklah. Ya. Nomor 2, Bu. Nomor 2. Titik-titik antadkur akhaka bima yakrah. Titik-titik kamu menyebutkan saudaramu, menyebutkan aib saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Oh, dia benci. Ini hadis Nabi ini. Antas pura. Apa tuh? Disebut apa? Kita menyebutkan sesuatu yang tidak disenangi oleh saudara kita. Oh, ini al-ghibah. Ghibah. Oh, Ya. Ghibah. Berarti mubtadanya al-ghibatu. Al-ghibatu. Al-ghibatu antadhkura akhaka. Itu kan hadis Nabi itu. Al-ghibatu pakai gha ya. Ghain kan. Pakai ghin. Kemudian pakai ta marbuthah. Saya susah nulis pakai ini nih. Al-ghibatu. Gitulah. Al-ghibatu antazkuro. Alif lam ghain ya ba ta marbuthah. Ada ya ini. Oh ya. Sampingnya Al-ghibatu. Tazkura akhaka. Jadi ghibah itu adalah kamu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Itu mubtadanya al-ghibatu. Al-ghibatu. Khabar mubtadanya Antazkura. antadhkura akhaka berupa apa khabar mubtadanya? Itu masdar Ismiyah. jumlah. Nah, bukan. Bukan. Bukan ini kan masdar mawal ya, bukan? Ya, masdar Darmu awal. Oh, masdar bukannya. muawwal. Berupa Ya, awal juga kabarnya. khabar mubtadanya antadhkura. Ya, masdar muawwal terdiri dari an dan fi'il. Oh iya. Vokalnya apa? Maf'ul. Akhokanya maf'ul. Ya, Gimana? akhokah. Kalau kemarin penjelasannya cuma mubtadanya aja yang berupa masdar muawwal ya. Ya, khabar mubtada juga bisa Bisa ini berarti ya. berupa masdar muawwal. Jadi sebenarnya masdar muawwal kan kemarin kita terangkan bisa macamnya ya, banyak ya. Bisa sebagai fa'il, bisa sebagai mubtada. Ya. Tapi di sini ada ya. Iya, di sini nggak disebutkan.
ya, karena takut bingung. Nah, jadi jar majrur kena keterangan aja ya Ustaz ya. Iya. Tambahin aja Bu, tambahin sendiri. Ke berikutnya khabar mubtada berupa masdar muawwal gitu ya. Jawab sendiri ya. Berarti poin Berikutnya. Ya. Poin E. Akbar. Pasti Nomor 3. awal. Titik launuha abyadu. Al-baitu. Ha muzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Jadi mubtadanya muannas juga. Iya. Al-baitu. Al-baitu muzakkar, yang muannas apa? Tambah Sekolah apa sekolah? Madrasah. Al-madrasatu. Madrasatu. Al-madrasatu launuha abyad. Kalau papan tulis? As-saburatu. As-saburatu. Ya, pokoknya muannas. Kalau tas? Tas apa? Apa? Al-haqibatu. Akibat. Ya, al-haqibatu. Kalau mobil? As-sayyaratu. Pokoknya muannas ya, karena ha, domirnya ha. Ya. Oh, ini apa yang warnanya hitam? Abyad apa? Putih. Putih. Oh ya, putih. Warnanya. Titik-titik warnanya putih. Oh, ini warna. Berarti khabar mubtadanya launuha abyadu berupa jumlah ismiyah. Ya, berupa jumlah ismi. Nomor 4. Allahu ahad atau Allahu akbar, gampang itu. Allahu akbar. Atau misalkan itu kan khabar mufrad, kalau akbar ahad. Misalkan kasih khabar jumlah ismiyah. Ya. Allahu, misalkan Allahu ilmuhu wasi'un. Allah itu ilmunya luas gitu ya. Allahu ilmuhu wasi'un. Allah itu ilmunya luas. Ataupun Allahu apa misalkan Rahim bisa. Hah? Allahu huwar rahmanur rahim. Bisa. Allahu huwa ar-rahman ar-rahim. Bisa. Allahu huwa ar-rahmanu. Huwanya mubtada, ar-rahmanu khabar mubtada, berarti jumlah ismiyah. Atau apakah jumlah fi'liyah? Allahu yarzuqu. Allah memberikan rizki. Allahu yaghfiru. Allah mengampuni. Ya. Allahu yu'adzibu. Allah menyiksa orang-orang kafir, misalkan yu'adzibul kafirin. Ya. Bisa pakai macam-macam khabar. Nomor 5. Antahfazi al-Qur'ana. Kamu menghafal Al-Quran. Titik-titik. Kenapa? Baik atau buruk? Baik atau baik, berarti khairun. Antahfazil Qur'ana khairun laki. Kamu menghafal Al-Quran itu sangat baik untukmu. Khairun laki. Ya, khairun laki boleh atau khairun aja nggak apa-apa. Atau pakai laki bagimu. Berarti mubtadanya mana? Antahfazi berupa apa? Masdar muawwal. Khabarnya khairun. Nah, yang berikutnya itu PR. Latihan membuat kalimat. Buat mubtada dan khabar dengan ketentuan berikut. Mubtada berupa isim dhohir, khabarnya jumlah fi'liyah. Nah, ini Ibu kalau bisa jawab ini berarti Ibu nguasain bab mubtada khabar. Berarti Ibu ngulang lagi tuh, baca lagi. Ya, sip. Dari awal. Sengaja saya buat soalnya kayak gini biar dibaca lagi. Ya.
nggak pinter Pak Ustaz. Mubtada, nakirah, muakhar. Muakhar itu diakhirkan ya. Nakirah itu kebalikan ma'rifah. Mubtada Ya. berupa isim mausul. Mausul Ya, kabarnya. mubtadanya isim mausul. Ya, Ingat kalau isim mausul harus ada silah. sila mausul. Khobar isim zohir jamak. Mas. Ya, berarti nanti isim mausulnya juga harus yang jamak. Disesuaikan. Boleh. Mubtada berupa masdar muawwal, khabarnya jumlah fi'liyah. Boleh, boleh jadi. Jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Antah firil Quran. Yang cemoritan dengan yang biasa. Yang itu kan ya. Baik, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu kajian kita pada siang hari ini. Ya. Tinggal dibaca-baca lagi nanti. Kalau kita bahas di pertemuan berikutnya tentang PR tadi ya. Ya. Ya, nanti setiap orang disuruh baca satu-satu. Yang klaim ya. Ya. Cuma 4 bisa kebagian. Ya, cuma 4 soal ya, dikit. Jangan tenang aja Pak. Jadi nggak kebagian kita. Pak 4 Ustaz. soal. Baik, kita akhiri dan alhamdulillah